Nah, itu dibuktikan dari beberapa penelitian. Adakah itu dinyatakan di paragraf mana kata-kata yang bagus? Kamu menyebutkan karena bagus. Itu ada di mana? Paragraf berapa? Tidak langsung sih Pak, melihat penelitian ini gitu. Misalkan pemodelan ini bisa harus dituangkan menghasilkan namanya latar belakang. koefisien. Ya. Nggak bisa, harus dituangkan sehingga dasarnya ada datanya, tidak sekedar pendapat pribadi. Jadi alasannya harus bersandarkan penelitian sebelumnya. Mana buktinya? Sehingga Saman tertarik itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena alasan akademisi. Dituangkan. Mungkin ada alasan-alasan lain, dituangkan. Itu bagus itu kualitatif loh ya. Nggak jelas bagus itu bagus kayak apa. Ya emangnya pilih-pilih yang bagus, metodenya kelihatan itu bagus enggaknya. Apa bisa dikategorikan oh ini bagus ini enggak, itu dari mana? Kriteria bagus enggaknya dari mana? Ya kalau cewek, wah ini cantik, ini cakep, wah, kelihatan banget. Ini metode belum jelas bagus enggaknya dari mananya ya. Dipertegas dan ditulis sesuai dengan data hasil penelitian. Terus kenapa ngambil studi kasus inflasi? Jujur yang pertama ya, itu memang harus jujur, jangan bohong. Ya, kok ngomong jujur itu loh dari mana sih? Ya memang semua harus jujur. Iya. Memang dari tadi nggak jujur ya? Iya karena yang pertama itu Pak. Itu karena dikasih datanya harus pakai data ini inflasi gitu. Nah, nah sebenarnya ya berarti jujurnya begitu ya. Jujurnya dikasih, tapi harus di sini ditulis analoginya, logis akademisinya. Nanti bilang di ujian penguji, jujur Pak saya cuma dikasih judul sama Pak Aziz gitu. Oh betul nanti. Langsung saya keluar dari situ. Kok bilang gitu, jujurnya gitu. Ya harus dicari alasan akademisnya. Itu kan pemberian, tapi pemberian itu harus diterima dengan lapang dada tanpa keterpaksaan dan harus konsekuensinya bagaimana penerimaannya itu. Misalkan gini, teman di lahir dikasih apa? Dikasih mata lebar. Jujur Pak, ini sudah pemberian Tuhan apa adanya. Jadi harus digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Ya, tidak apa bukan malah menyalahkan. Artinya ya dicari dengan sehingga kita bisa menerima dengan logis narasinya. Ya, Mas Andre, yang lain juga pembelajaran, jangan dijawab. Jujur Pak, ini cuma pemberian dari Pak Aziz. Nggak boleh gitu. Oh, berarti Saman dari tadi menjelaskannya nggak jujur ya, sekarang baru jujur.
Jujur kalau ini diberitahu, dikasih tema ini itu, ya, tapi konsekuensinya kayak apa? Kalau nggak jujur gimana? Nggak dikasih, cari sendiri, cari tema sendiri. Kalau cari tema sendiri kan ada alasannya. Oh, saya tahu di tema ini karena ini. Tapi kalau misalkan dikasih judul, dikasih data ini, ya itu kan hanya wasilah, hanya cara, tapi alasannya harus dicari. Kenapa sih kok Pak Aziz ngasih itu, ngasih data begini, kenapa? Nah, itu harus dicari. Sama dengan, kenapa sih Saman kok mau sholat? Jujur Pak, saya cuma disuruh guru saya. Guru siapa? Guru agama. Oh, jujur. Nah, itu nggak boleh. Kenapa sih guru saya kok memerintahkan saya sholat? Dicari alasannya. Oh ini toh, oh ini toh, oh ini. Oh berarti benar saya disuruh sholat karena ini. Ya. Kenapa sih kok Pak ngasih data inflasi? Oh ini tuh alasannya. Carilah data penelitian tentang inflasi. Kenapa data inflasi itu penting diteliti? Itu harus ditulis di latar belakang. Selain alasan metode, juga alasan data. Karena ini urusan ada dua nanti, teoritis dan praktis. Bisa dipahami Mas Andre dan yang lain? Halo? Anybody home? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa insya Allah Pak. Itu ya, biar ada interaksi. Kan nanti saya ngomong sendiri, nggak ada yang dengar apa salahan audio saya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain silakan atau Mas Andre sendiri. Yang dari saya sebenarnya cuma sekedar menjelaskan ini sih Pak. Kenapa pentingnya inflasi itu? Karena untuk dijadikan pertimbangan kenapa inflasi itu penting untuk dikaji karena merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mengendalikan harga-harga dalam negeri. Nah, tetapi urgensinya untuk sekarang itu, tapi saya belum menemukan kutipan yang cukup resmi untuk dikutip gitu Pak. Kalau Jadi yang gini, sekarang Mas, itu kan harga minyak itu kan mempengaruhi inflasi. Nah itu menarik untuk sekarang diteliti gitu Pak. Itu sih. Tapi kalau yang Saman tulis, inflasi seringkali dijadikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Itu apa ya? Itu gunanya. Kegunaannya itu setelahnya. Tapi penyebabnya ini yang harus dicari, kenapa inflasi itu perlu diangkat. Kalau inflasi ternyata dikendalikan, dari teliti, baru akibatnya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan. Itu kan akibatnya, Thomas. Tapi penyebabnya ini yang kita cari. Kenapa kok inflasi perlu diangkat? Paham, Mas Andre? Halo, Mas Andre, keputus lagi ya. Permisi, Pak. Jadi, halo, Mas Andre. Mas Andre. Maaf, Pak. ya, Pak. Tadi yang jaringan yang putus itu jaringan Bapak gitu. Soalnya Ya, gelap betul. tiba-tiba di layar. Ya, jaringan saya. Nah, Mas Andre udah bisa nyambung ya? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi yang sampean tulis latar belakang itu adalah kegunaannya atau manfaat setelah inflasi diteliti itu untuk mengambil kebijakan moneter. Bukan monitor ya, moneter. Apa itu monitor? Nggak sekalian monitor. Tapi
yang kamu jelaskan, kenapa inflasi itu perlu diteliti, bukan akibatnya, tapi sebabnya. Misal, kejadian inflasi secara historical itu banyak karena inflasinya tinggi, itu banyak pertumbuhan ekonomi jadi rendah, banyak masyarakat tidak mampu membeli ini itu, konsumsi rendah, dan seterusnya. Jadi Saman itu harus menjelaskan sebab bukan akibatnya. Itu salah satu contoh. Tetapi ya harus didukung dengan data. Apa benar begitu? Berdasarkan penelitian ini, berdasarkan kata siapa, kan gitu ya. Paham ya? Ada lagi yang tanyakan Mas Andre? Halo. Oke, Pak. Oke. Jadi saya cukup insya Allah. Oke. Yang lain barangkali ada yang mau nanyakan? Ada pertanyaan lanjutan? Silakan sebelum diakhiri, Mas Andre. Nggak ada. Pak, saya izin. Ya, silakan. Izin apa? Izin ke belakang apa izin nanya? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Silakan. Iya. Untuk di latar belakang ini, setiap paragraf itu harus ada referensi atau tidak ya, Pak? Soalnya kalau saya lihat ada gitu di skripsi yang di latar belakang itu, misalkan di paragraf 1 itu nggak ada rujukannya gitu, Pak. Apa boleh seperti itu? Oke. Karena latar belakang itu banyak teoritis-teoritis, pendapat-pendapat, dan hasil-hasil yang mungkin diambil dari referensi. Meskipun dengan pengolahan kata sendiri, itu harus ada rujukan. Kalau memang murni itu hasil kata-kata kita, berdasarkan persepsi kita sendiri, maka boleh tanpa rujukan. Ya, tetapi kalau kita itu paham karena setelah membaca ini, setelah membaca itu berarti harus ada rujukan. Misalkan gini, kalimat pertama tentang penelitian A, kalimat kedua tentang penelitian B, itu kan di akhir kalimat ada rujukan masing-masing. Terus sampean membuat kesimpulan dari ketiga penelitian itu ternyata data ini sangat penting. Itu kata-kata sampean sendiri, kan tidak perlu ada rujukan. Ya toh? Itu hasil dari kesimpulan kalimat-kalimat sebelumnya. Tapi yang jelas hati-hati kalau tidak ada rujukan berarti sampean menganggap mengklaim itu kata-kata murni pemikiran sampean sendiri. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ketemu kedetek itu milik orang lain, itu namanya plagiasi. Plagiasi itu menyalin tapi tidak ditulis rujukannya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Cukup? Nggak ada? Mau izin aja, Pak. Iya, Mau silakan bertanya. Bima. Untuk misalnya kan tadi rujukannya itu apakah harus dari artikel gitu, Pak? Apa misalnya kok dari blog atau berita itu apa boleh seperti itu, Pak? Oke. Saman sudah punya buku panduannya. Ya, Mas. Udah punya buku panduan penulisan skripsi. Nah. Halo? Belum ada, Pak.
Ya belum, jangan nanya lah. Gitu. Bang belum baca, nanya. Baca dulu, baru kalau nggak paham nanya. Di situ lengkap ya. Udah, kalau gitu Anda belum siap untuk diajak jalan. Pertama, download atau cari tahu pedoman penulisan skripsi. Mau belajar kok enggak dibaca aturannya, ya kan? Kalau mau melangkah itu baca aturannya sebelum melangkah. Ada tata tertibnya. Tata tertib mau nulis skripsi ya baca tata tertib atau pedomannya dulu. Oke, yang lain? Nah, baca ya. Jadi yang pertama dari awal sudah saya bilang, baca, pahami, dan terapkan pedoman penulisan skripsi. Kalau nggak baca nanti banyak nanya, banyak salahnya. Seperti ini sudah jalan, ya salah-salah. Kan udah jalan ini latar belakang. Berarti belum dibaca ternyata pedomannya. Oke, kalau gitu minggu depan aja kita lanjutkan. Jangan sampai salah terulang lagi dan jangan sampai ada yang belum baca pedoman penulisan skripsi. Ini kan kuliah untuk penulisan skripsi toh. Kalau kuliah penulisan skripsi ya harus dibaca aturannya, pedomannya, nulisnya itu kayak gimana. Itu teknis. Teknis-teknis yang tidak diajarkan di sini Anda bisa cari di YouTube. Pak, gimana sih Pak nulis rumus supaya enak? Alah, gitu jangan nanya di sini, di YouTube banyak. Ya, kuliah di sini tuh kuliah substansi keilmuannya, bukan teknis ya. Teknis itu banyak di YouTube. Cara gimana mendele, cara menulis apa, itu banyak lah di YouTube. Teknis silakan dipelajari sendiri. Kalau nggak bisa belajar sendiri ya satu tim belajar. Karena saya nggak mau manual, kelihatan banget kesalahan di manual itu. Baik daftar pustaka, daftar isi, menulis equation, persamaan, kelihatan banget kalau manual. Kesalahan itu menumpuk-numpuk, itu justru mempersulit kita nantinya. Kalau mulai awal sudah tertib sesuai dengan apa yang diharapkan, insya Allah lancar penulisan itu nggak akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Untuk minggu depan saya minta dari masih di angkatan 2019 ya, tentunya dari pihak mbak-mbaknya untuk latar belakang. Latar belakang, bukan latar belakang, ya latar belakang plus rumusan masalah, tujuan, dan batasan. Berarti double ya untuk yang minggu depan. Jadi hasil revisinya langsung didouble dengan rumusan, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Jadi yang saya komentari nanti minggu depan akan tambah lagi sampai ke batasan masalah. Jadi kesalahan yang ada di latar belakang sekarang jangan terulang lagi minggu depan. Kalau masih saya lihat tulisannya ada yang salah, padahal itu kesalahan yang lama, langsung saya ganti. Nggak mau saya review, nggak mau saya lihat sebelum dirubah. Ya, ingat ya, presentasi kuliah ini gunakan sebaik mungkin. Bukan berarti yang nggak pernah ditampilkan aman. Justru itu malah potensi kesalahan besar. Yang aman itu dan yang cepat itu kalau ditampilkan. Kalau mau ditampilkan terus satu orang terus ya nggak apa-apa, tapi kan kasihan yang lain. Kasihan Pak, tapi mereka nggak mau, ya udah saya saja, ya silahkan. Gunakan kesempatan itu. Ya kan? Yang bisa menggunakan kesempatan itulah yang terbaik. Semakin baik. Jadi diketahui kesalahannya, semakin direview untuk diperbaiki. Bukan berarti nggak ditampilkan aman, nggak ada yang salah. Oh, kelihatan nanti kesalahannya numpuk di belakang. Ya, oke, itu aja.
Terakhir, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ini itu sih Pak, masih berhubungan sama metode yang minggu kemarin. Dari kelompok kami itu masih kesulitan untuk menentukan metodenya. Kami dari yang kebagian non-linear. Kalau kita kan melihat dari yang pernah dikirim oleh Pak Aziz yang PPT itu, Yep. Untuk non-linear kan untuk metode itu ada NLS dan NML. Nah, kira-kira Ya. kalau seumpama dari kelompok kami itu untuk metodenya sama, maksimum likelihood, tetapi iterasinya beda gitu, nggak Oh apa-apa? ya, nggak apa-apa. Ya kan itu memang metodenya beda. Yang terakhir itu metodenya, Mbak. Memang itu. ML itu ada banyak macam-macam itu pilih salah satu gitu. Ya. Tapi yang jelas harus ada artikel pendukungnya ya. Jangan asal milih. Dari artikel yang ada, cari artikelnya. Atau pilih cari artikel yang mendukung. Kalau nggak ada, cari yang lain. Iya. Ada lagi? Cukup? Ya. Kalau cukup, Mas Andre boleh mengakhiri presentasinya. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk angkatan 20 sendiri ini nanti kita juga masuk langsung ke judulnya gitu atau gimana Pak? Soalnya kemarin dari kelompok kami, kelompok B itu bikinnya jadi satu latar belakang dengan judul yang masih umum, yang satu judul itu dibuat untuk 4 orang gitu Pak. Oh, angkatan 20. Ya, angkatan 20 masih satu tim. Kalau angkatan 19 sudah sendiri-sendiri. Karena angkatan 19 itu harus proposal. Harus kan? Bukan sunnah. Harus proposal. Sendiri-sendiri memang angkatan 19. Karena ini sudah 2 kali kuliah KPK. Ya, mereka hanya mengulang dan perbaiki dan menyempurnakan. Tapi tetap aja masih ada salahnya. Oke, jadi angkatan 20 satu tim. Yang lain? Tidak ada. Silakan Mas Andre diakhiri. Bapak, itu berarti judulnya sama nggak Pak? Satu tim itu yang ditumpulkan ya satu lah. Nah, gimana kok beda? Ya, mesti sama dikumpulkan cuma satu. Ya, gimana nggak sama dikumpulkan cuma satu tim? Kan metode dari kita tuh beda-beda Pak. Setiap kan setiap jadi satu kelompok. tim, 4-4-nya ditulis semuanya. Belum dipecah. Dulu waktu pertemuan gimana awal-awal dulu. Belum dipecah, masih jadi satu. Setelah UTS baru dipecah.